Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, pada video kali ini kita akan bicara tentang investasi reksadana di Bibit. Udah lama nih saya nggak ngobrolin tentang Bibit. Padahal saat ini nilai investasi saya di Bibit itu jauh lebih besar dibandingkan investasi saya di instrumen lain. Jadi bagi yang menunggu video pembahasan saham IPO ADMR, sabar dulu ya, sembari saya cari dulu informasi tambahannya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mereview tentang aplikasi Bibit setelah 11 bulan pemakaian. Sebelumnya, saya juga udah pernah mereview aplikasi Bibit setelah 5 bulan pemakaian. Videonya ada di sini nih. Bagi yang mau membandingkan, bisa menonton video tersebut juga ya. Oke, jadi setelah udah 11 bulan memakai aplikasi Bibit, kira-kira dana yang saya investasikan di Bibit udah berapa banyak ya? Lalu bunganya dapat berapa? Bagi yang penasaran, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Oke, jadi bagi Sobat Maya yang belum tahu, aplikasi Bibit adalah sebuah aplikasi di mana kita bisa berinvestasi reksadana dengan mudah, aman, dan tentunya nggak pakai ribet. Saya sendiri mulai berinvestasi di aplikasi Bibit sejak Januari 2021. Itu pun karena ada komennya Sobat Maya di channelnya saya. Jadi secara nggak langsung saya kenal Bibit nih karena YouTube dan juga Sobat Maya nih. Setelah saya coba sendiri aplikasi Bibit, saya mulai ketagihan dan mulai top up dana lebih banyak. Oh iya, bagi Sobat Maya yang mau mencoba berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, itu dapat menggunakan kode referral saya ya, yaitu Sudarsan. Nantinya, Sobat Maya yang menggunakan kode referral saya akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000 yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Dari yang awalnya saya hanya coba-coba memasukkan dana sebesar Rp500.000, kira-kira Sobat Maya bisa tebak nggak? Sekarang dana yang udah saya investasikan di aplikasi Bibit udah berapa banyak? Nah, sesuai thumbnailnya, saat ini dana yang udah saya investasikan di aplikasi Bibit itu udah 500 jutaan. Itu adalah hasil dari pemindahan dana saya yang sebelumnya ada di deposito dan juga beberapa tabungan high yield. Nah, bagi Sobat Maya yang mengikuti dunia perbankan, pasti tahu ya bahwa suku bunga BI cenderung turun terus dalam beberapa tahun terakhir ini. Sekarang rata-rata bank buku 3 hanya memberikan bunga ataupun rate itu di antara 3 hingga 3,5%. Makin kecil ya. Nah, dikarenakan hal tersebut, saya mulai memindahkan dana saya yang sebelumnya ada di deposito ataupun tabungan high yield ke reksadana obligasi di Bibit yang tentunya returnnya itu lebih wow dan tentu saja masih dalam resiko yang terukur. Kalau Bibit ini nggak aman, tentu saja saya nggak akan berani taruh dana sebanyak itu di Bibit. Dalam 11 bulan ini, hanya satu kali aja saya mengalami masalah dan masalah tersebut pun cepat banget terselesaikan. Bagi yang mau tahu masalah yang pernah saya alami di Bibit, bisa tonton video yang ini ya. Lalu bagi Sobat Maya yang pengen tahu cara pendaftaran Bibit, lalu bagaimana strateginya untuk berinvestasi, lalu apa aja instrumen yang ada di Bibit, bisa Sobat Maya cek di playlistnya ataupun series Bibitin aja ya. Di situ saya udah sharing dari mulai awal saya berinvestasi di Bibit, lalu cara mendaftarnya gimana, cara top up-nya gimana, cara withdraw-nya gimana, lengkap di situ ya. Jadi Sobat Maya bisa tonton kalau misalnya emang serius mau berinvestasi di Bibit. Oke, sekarang kita coba lanjut melihat isi portofolio saya ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa nilai portofolio saya sekarang ada di 505 juta dengan keuntungan itu sebesar 9,3 juta. Ataupun imbal hasilnya saat ini di 1,88%. Nah, jadi enak ya kalau misalnya kita udah tahu nih karakteristik dari instrumen yang kita investasikan, itu kita nggak perlu mantau dan hanya membiarkan uangnya bekerja untuk kita. Nah, ini aja saya dapat 9 juta, bisa diibaratkan itu saya dapatkan gratis 9 jutanya dari bunganya doang. Oke, sekarang kita coba lanjut melihat lebih details dari pembagian portofolio saya. Nah, Sobat Maya bisa lihat di sini ya, ada beberapa portofolio, antara lain misalnya dana tabungan, dana pensiun, nabung promo, nabung rutin, dan juga review stable fund. Nah, di sini kita bisa klik yang untuk lihat performa portofolio. Nah, di sini bisa kelihatan ya Sobat Maya ya, kapan kita melakukan penambahan dana, ringkasan portofolionya juga, dan juga alokasi portofolionya.
Nah, di sini bisa Sobat Maya lihat ya. Saat ini alokasi portofolio saya itu paling besarnya di reksadana obligasi. Itu sebesar 79%. Lalu 19% di pasar uang dan sisanya 2% di saham. Nah, kenapa saya nggak mau investasi di reksadana saham? Karena menurut saya ya, daripada saya investasi di reksadana saham, mendingan saya langsung investasi sahamnya di bursanya sendiri. Karena saya juga udah tahu kan, maksudnya udah ngerti cara mengatur portofolio saham. Daripada saya kasih ke manajer investasi untuk kelola, lebih baik saya aja ya. Jadi di Bibit ini saya lebih untuk kayak membiarkan uang saya bekerja dengan sendirinya tanpa saya harus memantau. Jadi saya tuh santai Sobat Maya. Jadi tinggal biarkan aja uang bekerja, saya dapatkan hasilnya. Kalau misalnya saya butuh suatu hari, saya tinggal cairkan aja. Oke, kita lanjut melihat lebih details dari portofolio saya. Nah, yang pertama adalah dana tabungan. Di sini ada sekitar 142 juta yang saya alokasikan itu 11% di reksadana pasar uang dan sisanya 89% itu di reksadana obligasi. Jadi dana tabungan ini sebenarnya dana yang liquid ya, dalam artian kalau misalnya saya butuh, ini saya bisa cairin kapan aja. Tapi daripada saya taruh di tabungan high yield yang cuma dapat bunga 3% atau 3,5%, ya udah mending saya taruh di reksadana ini aja. Dan udah pernah saya coba sendiri kan, bahwa pada saat kita melakukan pencairan, itu cuma butuh kurang lebih 2-4 hari kerja. Jadi ya rekening bank saya masih cukup lah amit-amit kalaupun misalnya emang butuh dana. Lalu yang kedua adalah dana pensiun. Nah, sebenarnya dana pensiun ini saya belum serius ya. Saya belum kayak, oh saya harus nabung berapa banyak nih dalam jangka waktu terus-terusan investasi di sini supaya dana pensiunnya itu aman pada saat saya tua nanti ya. Tapi saya lebih fokus ke bagaimana mengembangkan uang saya dulu sih. Jadi untuk dana pensiun ini ya saya akan bertahap, nggak langsung gede juga. Jadi benar-benar pelan-pelan. Yang duitnya saat ini ya saya lebih baik alokasikan ke instrumen ataupun misalnya bisnis yang bisa menghasilkan lebih banyak. Nah, untuk di alokasi dana pensiun ini itu 4%-nya di pasar uang, lalu 62%-nya di reksadana obligasi dan sisanya di reksadana saham. Lalu selanjutnya portofolio saya adalah nabung promo. Nah, jadi nabung promo ini adalah kayak saya hunting promo di Bibit Sobat Maya. Nah, di Bibit itu beberapa kali sering ada campaign ya ataupun promo dengan e-money ataupun beberapa reksadana nih. Jadi kayak misalnya yang paling sering tuh GoPay, saya paling sering nih. Misalnya nabung misalnya 1 juta bisa cashback 3% ataupun 30.000. Nah, saya langsung cemplungin di sini aja. Nah, nggak berasa ya, saya nabung promo sekarang udah 70 jutaan di sini. Nah, tapi sayangnya beberapa waktu ini promo GoPay di Bibit itu udah hampir nggak ada nih. Jadi bagi timnya Bibit yang menonton video ini ataupun timnya GoPay yang menonton video ini, boleh ya dipertimbangkan untuk kasih promo lagi nih dari GoPay ke Bibit. Lalu selanjutnya ada portofolio untuk nabung 10.000 rutin. Nah, di sini Sobat Maya bisa lihat ya bahwa nilai portofolio saya di nabung rutin 10.000 ini udah menjadi 3.347.000. Jadi ini saya benar-benar setiap hari nabung rutin aja 10.000. Nggak taunya sekarang udah lumayan nih Sobat Maya, udah jadi 3,3 juta. Dan seperti pada video saya yang saya bilang nih ya, yang di video ini, nabung rutin 10.000 jadi 10 juta, butuh waktu berapa lama? Nah, Sobat Maya bisa lihat di situ. Dan saya nggak akan berhenti nih Sobat Maya ya. Jadi 3,3 juta ini saya mau pokoknya sampai jadi 10 juta dulu. Itu kita butuh waktu berapa lama, baru nanti saya cairkan. Dan tentunya saya akan buat videonya juga ya. Jadi bagi Sobat Maya yang pengen nabung rutin 10.000 per hari, sampai kapan jadi 10 juta, ada jawabannya di video tersebut. Lalu portofolio saya selanjutnya adalah dana darurat. Jadi dana darurat seperti namanya ya, itu adalah sebuah dana yang kita alokasikan kalau misalnya ada kejadian enggak terduga dan bersifat darurat. Jadi saya juga udah pernah membuat video tentang dana darurat. Nah, sebagian dana darurat, bukan sebagian sih, hampir semua dana darurat saya pindahin ke Bibit ini. Karena tentu saja dapat return yang lebih gede ya, lumayan. Bunganya itu ya dapat per bulannya lumayan daripada saya cuma taruh di deposito, apalagi di tabungan. Jangan banget lah kalau tabungan ya. Jadi kalau kita mau tabung ataupun
menyimpan uang kita untuk dana darurat, Bibit salah satu solusinya. Jadi kita bisa mendapatkan instrumen investasi yang aman dengan return yang lumayan. Nah, tentu saja dana yang ada di portofolio dana darurat ini nggak akan saya cairkan kalau misalnya nggak terjadi dana darurat. Jadi kalau misalnya kebutuhan sehari-hari ataupun saya pengen beli sesuatu, nggak akan saya pakai dari dana darurat ini. Nah, portofolio saya yang terakhir adalah review stable fund. Jadi ini adalah portofolio yang bertujuan untuk membuktikan nih, kira-kira kinerja dari Sukor Invest Stable Fund itu beneran seperti yang diiklankan atau enggak nih. Dan ternyata beneran ya. Nah, sampai saat ini kayaknya saya masih belum ada kebutuhan untuk jual. Jadi saya biarin aja sih dia berkembang biak di sini. Nah, Sobat Maya, demikianlah video sharing saya tentang review aplikasi Bibit setelah 11 bulan pemakaian. Nah, jadi bagi Sobat Maya nih yang juga investasi di saham ya, ataupun trading di saham, kita tuh bisa menyimpan sebagian dana kalau misalnya nggak kepake nih ya di aplikasi Bibit ini. Menurut saya itu hal yang worth it ya, karena kita dapat bunganya itu lumayan. Dan kalau misalnya nih ada crash nantinya, dana kita yang ada di Bibit ini contohnya ya, itu kita bisa tarik baru cemplungin di saham. Jadi untuk sementara menunggu waktu tersebut, ya kita bisa taruh di reksadana ini, yang tentunya bunganya lumayan dan resikonya itu relatif rendah. Nah, kapan-kapan saya akan sharing juga tentang manajemen portofolio saya secara keseluruhan di mana aja. Terus kayak contohnya nih ya, saya kan ada dana tuh lumayan di Bibit ini. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk top up di saham sih nantinya, kalau misalnya ada crash gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada crash, ya udah dananya dibiarin aja bekerja ya, berkembang biak di portofolionya Bibit. Nah, jadi bagi Sobat Maya yang masih bingung ataupun nggak tahu harus gimana, ataupun masih terdapat banyak pertanyaan, itu dapat ditanyakan juga di kolom komentar ya. Nanti saya akan usahakan untuk bisa jawab nih. Kalau misalnya nggak bisa jawab dan kebetulan saya baca, ya nanti saya akan coba untuk buatkan videonya. Nah, bagi Sobat Maya yang udah investasi di Bibit, apa nih reksadana favorit kalian di Bibit? Share di kolom komentar ya. Bagi yang merasa terbantu dan juga terhibur dengan adanya video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.